Apakah Mas Roy menyajikan ini mau mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Yang jelas tidak bisa orang tuh hanya menunjukkan ijazah saja, rekam jejaknya harus pertanyaannya benar. dijawab Mas Roy. Apakah Mas Roy tadi menyampaikan informasi-informasi yang tadi disampaikan, ijazah, dokumen-dokumen pendukung dan sebagainya. Apakah Mas Roy mau mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Yang jelas ijazahnya tidak bisa terbit kalau dokumen-dokumen Bukan tidak itu benar. Mas Roy. 99% udah dijawab. 99,%. Yang jelas skripsinya palsu. Udah. Skripsi palsu itu tidak ada ijazah Karena asli. prosesnya janggal menurut Mas Roy. Yang kami adukan kan adalah dugaan katanya Pak Jokowi ijazahnya menurut Mas Roy ijazahnya palsu. Saya tanya apakah yang Mas Roy sampaikan tadi ijazah-ijazah, dokumen-dokumen ini apa nih registrasi ulang. Ya. Dasar jadi sebagainya berita koran ini menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Saya tidak akan menjawab pertanyaan yang tidak mengerti konteks. Kok tidak Udah, ngerti? itu aja udah memelesetkan konteks gak perlu Karena dijawab. yang disajikan sama Mas Roy yang Gak baik usah. ini, saudaraku ini adalah informasi bahwa Pak Jokowi adalah benar Mahasiswa. mahasiswa UGM. Oke. Mahasiswa UGM kok datanya kayak gini nggak bisa. Ya nggak, emangnya jenengan yang buat Mas? Bukan saya anak UGM. Lah iya, tapi kan Saya ini kan tahu. data tahun Pak Firman anak UGM bukan? Anak UGM. Anak semester 1 S1 S2-nya UGM bukan? S2 saya dua kali UGM. Kok bisa 2 kali UGM? Kok bisa? Loh, Saya mau 2 kali S2. Dua kali S2. Sekarang kayak gini, Gimana kayak gini sih? bener gak? Gak gini, Pak Firman. Yang ini coba yang ini. Ini UN tuh sekarang, ini benar. Saya akan uji bener gak? Kalau MKDU dapat C itu lulus tidak? Mas Roy. MKDU dapat C itu lulus kan tidak? suatu potret di saat tertentu Mas Roy. Bukan, MKDU dapat C Apakah itu lulus itu tidak? final apa tidak kan you harus Gak cek dulu. jawab. Loh, MKDU dapat C lulus gak ngerti berarti udah. saya Udah, nggak tidak usah akan jawab. menjawab Mas Roy Nggak karena usah. Mas Roy menyampaikan bahwa Iya. mengatakan ada dokumen mengatakan nama Pak Joko Widodo. Kalau mahasiswa sekarang saya tanya. Ini gitu. Tahu MKDU kan ya? Tahu istilah sama masih sama mungkin. Mata- ya? Enggak dasar apa-apa. MKDUC enggak apa-apa. MKDUC Waduh, lulus Nggak atau enggak? masalah. Tapi yang saya mau sampaikan ini ijazah atau dokumen. Lulus enggak? Lulus Mas Dokumen, Roy? Lulus kok. Katanya Ini lulus dokumen. tuh. Kamu kampus mana coba? Coba pakai ini. Pakai coba. Ini Silakan, aja, Bang Emik. makanya. Gak apa-apa. Coba Universitas Pamulang, Unpam, kamu mana? Unpam ya udah nggak apa Unpam. Oke. Esa Unggul ya. MKD masih istilahnya sama ya MKDU masih ya? Iya, masih. Saya khawatir berubah istilahnya. MKDU tuh contohnya misalnya bahasa Indonesia kalau dulu kan gitu. Kalau saya dulu ada di zaman saya kewiraan gitu ya. Terus ada apa lagi bahasa Inggris dan pengantar lah. Itu C lulus nggak? Lulus, Oh, iya. lulus. Oke, lulus ya. Kamu pernah dapat C MKDU? Apa? Mata kuliah apa? Aku mau kesehatan. Hah? Oke. Kesehatan tuh MKDU. Iya. Oke. IPK-nya kalau ada izin saya- C-nya tuh bisa izin saya 3,25 kan? teruskan ya. Oke. Jadi ini tidak bisa, ini tidak membuktikan, malah sebaliknya ini membuktikan bahwa Bapak adalah alumni atau pernah berkuliah. Inilah buktinya. Ijazah tadi itulah buktinya. Dan sudah disampaikan. Pernah berkuliah ya, belum tentu lulus pernah berkuliah itu. Sudah Catat. disampaikan beliau-beliau ini memeriksakan ke KPU. Diterima datanya, ada datanya. Itu membuktikan bahwa Pak Jokowi adalah alumni UGM. Dari UGM loh, dari KPU loh dapatnya. Kan seperti itu. Jadi saya makanya tadi ya sudahlah. Saya hanya pelan-pelan berdiskusi sama Mas Roy. Mas Roy, pertanyaan saya, apakah yang Mas Roy sajikan mengenai ijazah Pak Jokowi tadi ada beberapa. Kemudian ini data-data mengenai Pak Jokowi ini mengatakan bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah palsu atau asli. Kan itu aja. Kalau Pak Roy tidak bisa menjawab dan mengatakan saya nggak benar dan sebagainya, silahkan. Saya nggak bisa. Oke, saya jawab tidak gini, bisa Mas Aiman. menghentikan orang yang memiliki pola pikir yang nggak benar juga. Karena ini kan sudah disajikan loh. Yang menyajikan ini luar biasa loh, Mas Roy loh. Bahwa ini adalah Pak Joko Widodo, kan gitu. Bahwa ini adalah nilai beliau, kan gitu. Ya, Bahwa Joko- ini ada rakyat merdeka, kedaulatan rakyat seperti ini. Kan Rakyat, gitu. ya. Jadi maksud saya adalah, ya sudahlah Mas, kita makanya yang mereka juga inginkan juga kan sebenarnya dilihat dokumen-dokumen yang saat ini sudah ada di jaksa. Maka saya hanya ingin memberikan dukungan. Ada kekosongan hukum. Jadi saya terlalu awal nih ngomongnya nih karena dibilang tadi saya bohong kan gitu kan. Jadi saya harus berkomen kan gitu kan. Bahwa ya kita lihat aja di pokok perkara. Jangan sampai sebagaimana isi putusan ada putusan pengadilan yang mengatakan bahwa ini mengulur-ngulur supaya tidak masuk pokok perkara. Karena Ini peradilan merupakan iya dong. Ini merupakan upaya penyalahgunaan kewenangan pra peradilan. Ada putusan loh.
ketika ada suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, kita harus lihat itu sebagai suatu putusan yang baik dan harus dipatuhi. Kok masuk lagi Prapit? Kok masuk lagi Prapit? Itu yang kita harus discuss. Kalau mengenai ini, terima kasih Mas Roy. Mas Roy sudah menyajikan kepada publik, ya, ini publik. Ini punya Pak Jokowi, dijelaskan sama Mas Roy. Oke. Dan sebenarnya nggak ada masalah juga. Tinggal mengatakan, Sudah belum? oh ya saya keliru misalnya. Kan gitu. Jadi maksud saya adalah, saya nggak mau berdebat lebih panjang lebar mengenai itu. Karena yang disajikan Mas Roy adalah dokumen Pak Jokowi yang sebagaimana kita Oke, lihat. gini Mas Emen, kalau Oke, sudah, silakan. ya. Silakan, Mas, silakan. Jadi sekali lagi gini, selain data-data ini, tadi saya kalau sudah dapat nanti akan saya tampilkan. Hanya hari ini saya memang belum dapat, ya, bahwa ada legalitas. Tapi itu pasti saya lihat dan saya nggak bohong. Saya lihat langsung dan mata saya sendiri. Pak Refli lihat dengan mata Pak Refli, Pak Gafur lihat dengan ada legalisir ijazah seperti tadi. Ya, dilegalisir bulan Agustus tahun 2025 dengan pelegalisir namanya Sigit Sunarta, Dr. Sigit Sunarta, itu dekan Fakultas Kehutanan baru. Oke. Ya, artinya apa? Buat apa Joko Widodo itu melegalisir ijazah lagi tahun 2025? Ya, kalau tidak untuk tiba-tiba ada niat yang mungkin kurang bagus. Kalau nanti ijazah aslinya mana itu ada legalisirnya. Terus kalau dia legalisir lagi, Mas Aiman, apakah ada bukti Polda Metro Jaya meminjamkan ijazah asli, kalau itu dikatakan asli, kalau itu quote and quote asli, kepada UGM? Karena legalisir ijazah itu harus dengan menunjukkan ijazah aslinya. Oke. Atau dekan Fakultas Kehutanan datang ke Polda Metro Jaya melegalisir ijazah. Ya. Kalau nggak ada itu, ya berarti Ya, ini harus jelaskannya gini. pertanyaan. Sebentar. Jadi Mas Roy bingung karena 23 Juli 2025 Betul. ijazah itu sudah ada di Polda Metro, sudah disita Polda Metro Jaya. Polda Metro. Ya. Tapi kemudian muncul legalisiran Oktober ya. Agustus Oh, Agustus, 2025. Agustus 2025. Sebulan setelahnya. Ya. Dari mana itu? Itu pertanyaan. Betul. Oke, kalau seandainya itu kemudian disita kan nggak mungkin ada legalisiran. Iya. Nah, kurang Ada yang bisa menjawab Ya, silakan. Makanya kan saya dari tadi bilang, yuk kita masuk ke pokok perkara. Supaya semua tuduhan pertanyaan itu Ini bisa Joko kita Sembung buka. naik Gojek ini. Loh, Jangan- kenapa? Jangan pra peradilan terus gitu. Ya, iya, Jangan lo kenapa? nyambung, Jack. Apakah polisi membawa ijazah aslinya ke UGM? UGM, ijazah ini asli apa tidak? Difotokopi. Kan bisa saya mau tanya ntar. Jadi kalau pra peradilan terus sampai ada 5, 6 itu pokok perkara nggak akan mulai. Sebenarnya sudah disampaikan kan bahwa Nggak bisa berbarengan. ini adalah upaya untuk mengulur-ngulur tidak masuk ke pokok perkara. Itu Nggak, disampaikan. saya tanya, kalau pra peradilan terus, ini saya kan nggak ngerti kuhap nih yang baru. Tidak akan bisa dilakukan sidang pokok perkara. Nggak begitu, kan sudah keluar nomornya. Oke. Kan sudah keluar nomornya. Nomor apa nih yang Nomor perkara yang sudah keluar di pengadilan. pengadilan yang Jakarta Timur? Timur dua-duanya. Oke, jadi walaupun pra peradilan jalan, pasti sidangnya nanti juga akan jalan bisa Pasti. paralel. Pasti. Nggak berarti nggak usah Ini dikhawatirkan baca kok. kuhap nggak? Ini ada Nah, ahli gini loh, Prapit, Pak. gini loh. Biar Memang jamin kan lah. ada kata-kata ketika itu masuk maka ditunda kan gitu. Oke, saya tanya sebentar, boleh? Silakan. Jadi kalau pra peradilan terus 5, 6, 7, 8, 9, 10 sidang pokok perkaranya nggak bisa jalan. Oke, jadi ini bukan kata saya, bukan penafsiran, kata undang-undang, Kuhap yang baru nih. KUHP yang baru. Oke. Saya tambahin dikit ya Pak. Bapak nanti bahas putusannya. Oke. Apa kata putusannya? Ya, Patuhi. Nah, baik. Gitu. Nanti saya jawab. Ya. Oke. Putusan itu tidak ada yang dibilang misbruk van Recht, nggak ada itu. Bagaimana sih? Itu di pertimbangan hukum. Ya iyalah, itu kan bagian dari putusan, makanya Pak. giliran saya dulu nih, saya Oke, jelasin. Saya mau tanya, Nah. apakah ketika pra peradilan jalan terus, maka sidang pokok perkaranya nggak akan mungkin bisa Tidak jalan? bisa. Nggak bisa. Itu sudah diatur di pasal. Kalau gitu 1. bisa diulur-ulur terus dong, mau Bukan sampai masalah pra diulur-ulur. peradilan ke 100 sidangnya nggak akan pernah jalan. Pasal ini beranjak dari pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu, sedikit saya tadi. Bukan, bayangan saya gini, ini kan logika sederhana ya. Ya. Bicara soal nurani keadilan. Ini kan Ya. saya berada di tengah-tengah. Mas Ya. Roy merasa dizalimi, Pak Jokowi merasa menjadi korban, kan begitu ya? Udah ditolak kok. Prapitnya kan ditolak. Tolak dan kemudian diajukan lagi. Artinya Iya, gini, kalau tidak kemudian diterima. diajukan Stop lagi lah. sampai ke 100, Iya. maka nggak akan pernah bisa Sudah dikatakan itu digelar mengulur-ulur. Jadi begini, sidang makanya. pokok perkaranya sehingga Penyalahgunaan Prapit. Terhindarkan Disampaikan dari kok. apapun Putusan itu. pengadilan loh. Jadi begini, saya harus jelaskan. Satu, ya. Kenapa orang mengajukan prapit dari zaman dulu? Satu, karena penahanan yang tidak sah. Penzoliman. Yang kedua, karena pasalnya nggak karu-karuan.
Itu dua yang menjadi ini edukasi. Dan dulu itu namanya penyeludupan hukum antara aparat penegak hukum. Prapit ini penyeludupan hukum, bener. Enggak. Dulu Sepakat saya. dulu itu karena apa? Buru-buru dilempar ke pengadilan, dibaca dakwaan, gugur. Jadi orang tuh nggak punya kesempatan untuk meminta keadilan di Prapit. Itu dimintakan. Kita bicara soal Radbruch ya. Dia mengedepankan keadilan, bukan kepastian hukum. Buat apa kepastian hukum? Iya. Kalau tidak ada keadilan. Nah, Mas Roy, ini putusan yang kedua. Kalau dibaca, itu bertentangan dengan putusan yang ketiga. Hakim yang sama loh. Pada putusan pertama, dia mengabulkan, tapi dia bilang tidak ada yang namanya NO. Kata NO tidak hakimnya. diterima, oke. Tidak dapat diterima, ya. Need on verdict per clerk. Nah, ada mengabulkan atau menolak. Tapi di putusan kedua, saya tuh sepakat sama waktu itu ada ahli yang Erdianto itu, dia bilang harusnya NO. Dan yang ketiga, NO. Jadi dia sendiri melawan putusannya dia sendiri. Dia NO yang ketiga. Dia itu siapa? Si Hakim hakim tunggal. kan sama ini. Oke, Hakimnya. hakimnya melawan sendiri putusannya. Putusannya dia Bertanda. menyatakan Kan secara NO yang Prapit ketiga. diatur, Ya, Bang. jadi begini, bukan. Kita bicara soal Aduh. keadilan di sini. Kalau Mas Roy pasalnya itu jelas 32 ayat 1 dan 35 itu diselundupkan, sudah jelas dari manapun. Dia tidak pernah pertimbangkan sama sekali Kan sudah Prapit disampaikan, 2. ditolak. Ya, ditolak Pasal itu adalah 32-nya kan akan kekeliruan diperiksa di yang pokok dia nyatakan perkara. tidak bisa di Jadi NO. harus dihargai supaya Ya. sistem peradilannya cepat, murah. Kan Berarti itu. ada putusan yang saling Seperti bertentangan itu. antara kedua dan ketiga. Dan dalam Ketiga putusan adalah NO, pengadilan dikatakan gitu loh. ini sedang mengupayakan supaya keadilan bagaimana itu harus menyalahgunakan diperoleh. Prapit, gitu loh. Nah, Kan itu aja. keadilan. Makanya Saya saya bilang membaca putusan aja. Enggak. Putusan pengadilan loh, sudah berkekuatan hukum tetap loh. itu haknya orang. Haknya orang. Ya itulah makanya. Makanya ada putusan yang saling bertentangan. Kalau kita lihat, kalau bisa di PK, silahkan. Ya. Tapi kalau objeknya berbeda dan dia belum pernah dipertimbangkan pokok perkara, tidak, dia tolak. Ya, mudah-mudahan Itu malam ini ditonton sama Betul. orang-orang Mahkamah Agung Nah. ya, biar pemahaman-pemahaman saudara-saudara kita ini bisa juga dilihat. Saya ini bahwa bukan kenapa dokter, bukan apakah nanti profesor. akan keluar suatu Tapi saya bisa membelah surat edaran Mahkamah Agung, masalahnya. apakah ada nanti suatu perma untuk mengisi Nggak kekosongan bisa. ini kita lihat nanti. Perma kan gitu. itu tidak Jadi bisa. nggak nggak bisa lah, nggak masa bisa, dia nggak bilang bisa. nggak bisa. Itu Ada belajar apa dari dasar mana? hukumnya bahwa perma itu nggak Begitu, bisa? ya. Tidak Maksudnya bisa. ini Tidak bisa. harus Saya ini bisa dokter, mengatakan bukannya bahwa profesor. perma itu tidak bisa Tapi saya dilakukan. tidak- dan saya tidak Masa berani bilang Anda perma jelas dikatakan di perma undang-undang itu kok nggak bisa salah mengantem iman. undang-undang tidak Anda bisa jangan itu. menyesatkan. Ah, Perma itu yang tidak bisa, menyesatkan. perma itu nggak Perma bisa, tidak gimana? boleh. Orang yang Gimana membela cerita? boleh. Tidak Orang bisa. yang membentuk- Tidak bisa. Tidak bisa. Orang yang membentuk Mahkamah Bukan Agung itu membela. nggak Saya boleh. bicara soal hukum.